Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai faktor bilangan. Ya, faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan itu sendiri. Ya, jadi semua angka yang termasuk faktor perkalian dari angka tersebut sebetulnya ya. Jadi pembagian dan perkalian kan dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya. Nah, di sini akan diberikan contoh. Tentukan faktor dari 15. Ingat, seperti tadi kelipatan, kita mencarinya dari kelipatan paling kecil. Kelipatan 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Hingga kelipatan paling besar, tergantung dari pertanyaannya. Nah, sekarang dalam menentukan faktor juga, kita harus membaginya dari angka yang paling kecil, yaitu angka berapa? Ya, angka 1. Sini kita tulis dulu ya. 15 dibagi 1. Nah, apakah 15 bisa dibagi 1? Nah, jadi kalian punya misalkan 15 pensil. Dibagikan kepada satu orang, misalkan adik kalian. Berarti artinya apa? Semuanya jadi milik adik kalian kan? Karena hanya dibagikan ke satu orang, ya. Isinya 15. Sekarang 15 apakah bisa dibagi 2? Bisa enggak? Nah, di sini bisa namun bersisa atau bisa tapi jadi ada desimalnya ya. Khusus faktor bilangan ya. Di sini kita tidak boleh ada angka yang memiliki koma atau ada angka desimal. Jadi dia harus bilangan utuh, tidak ada komanya ya. Nah, sebetulnya kalau 15 dibagi 2 itu kan isi adalah 7,5 ya. Nah, tapi karena ada komanya maka tidak bisa ya. Nah, berarti kita tulis di sini tidak bisa ya. Sudah, berarti kita kosongkan. Lalu kita ke 15 bagi 3. Nah, kalian tadi nih, kita masih punya pensil. Punya 15 pensil. Dibagikan ke 3 orang dalam jumlah yang sama. Sama ya, seperti tadi kelipatan. Harus dijumlahkan dengan bilangan yang sama. Nah, ketika kita juga membagi, nah berarti kan dibagi dengan bilangan itu sama besar ya. Punya pensil 15 nih. Harus dibagikan ke 3 orang. Jumlahnya harus sama ya. Berarti 15 dibagi 3 berapa? Atau ini artinya adalah 3 kali berapa yang isinya 15? Berapa isinya? 5. Iya, betul. Lalu bisa berapa lagi nih? Nah, ini juga biar memudahkan ya. Ini kan kita tahu ya, 15 itu bilangan ganjil, maka pembaginya juga banyaknya akan bilangan ganjil juga ya. Tapi kita coba dulu saja nih, 15 bagi 4 bisa enggak? Enggak ya, sama dia akan bersisa. Jadi kita strip, lalu 15 dibagi 5, berapa? Punya 15 pensil dibagikan ke 5 orang, jumlahnya harus sama. Ya, berarti 5 kali berapa yang isinya? 15. Isinya adalah 3. Ya. Nah, lalu yang terakhir adalah, nah dia selain dibagi dengan angka terkecil, angka ini juga harus bisa dibagi dengan angka itu sendiri. Ya, berarti 15 dibagi 15 isinya 1. Sama ya, 1. Nah, jadi berapakah faktor dari 15? Nah, kita buat di sini. Ingat dari angka yang paling kecil ya. Nah, berarti 1 kali 15. 1 kali 15 dan berapa ini? 3. 2 nggak bisa ya, berarti 2 tidak usah ditulis. 3 bisa nggak? Bisa, ternyata 3. 3 dikali berapa? Dikali 5. Ya. Nah, di sini apakah kita perlu menulisnya lagi? Karena di sini ada nih 5. Oh ya, 15 bagi 5 3. Sama aja ya. 3 kali 5. Ini kan hanya dirubah posisinya. Begitupun juga 15 dibagi 15 1. Sama ya. 1 kali 15 ini 15 kali 1. Karena sama saja, maka tidak usah ditulis ya. Jadi
faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, 15. Nah, namun dalam penulisannya itu harus berurutan ya, dari angka terkecil sampai terbesar ya. 1, 3, 5, dan 15. Nah, seperti itu. Baik, kita ke contoh yang lain ya. Nah, apabila tadi 15 kan bilangan ganjil ya, sekarang kita coba dengan bilangan genap. Itu berapakah faktor dari 40? Jadi, semua angka yang hasil perkaliannya 40, maka dia adalah faktor dari 40. Ya, jadi secara singkatnya kan kalau tadi dari pengertian faktor adalah suatu bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Ya, atau bisa juga artinya adalah semua perkalian yang hasilnya adalah 40 ya, tergantung faktornya. Misalkan pertanyaannya berapa faktor dari 35? Berarti berapa kali berapa yang isinya 35? Berarti semua perkalian yang menghasilkan 35 itu artinya faktor dari 35. Ya, sekarang 40. Nah, kita bagi dari angka yang paling kecil. Ya, yaitu apa? 1. Betul. 40 dibagi 1 sama dengan 40. Sekarang 40 dibagi 2. Berapa isinya? 2 kali berapa yang isinya 40? Nah, isinya adalah 20. Sekarang 40 bagi 3. Nah, kalau masih belum hafal perkalian gak apa-apa. Kita urutkan meskipun dia tidak bisa. 40 bagi 3 bisa nggak? Bisa, tapi berkoma ya. Tapi ingat, kan tidak boleh berkoma isinya. Maka kita tidak perlu isi. Lalu 40 bagi 4 berapa? 4 kali berapa yang isinya? 40, yaitu 10. Lalu 40 dibagi 5. Ya, 5 kali berapa yang isinya 40, yaitu 8. Sekarang 40 bagi 6 bisa nggak? Boleh ditulis dulu aja ya kan, karena misalnya belum hafal. Berkoma juga. 40 bagi 7 bisa nggak? Berkoma nggak bisa ya. 40 dibagi 8 berapa? 5. 40 dibagi 9 nggak bisa. 40 dibagi 10 4. Nah, ini belasannya juga pasti nggak bisa juga ya. Kita langsung 40 dibagi 20, isinya 2 ya. Nah, karena faktor itu pasti dia adalah berpasang-pasangan ya. Karena perkalian, ibaratnya 1 kali 40, 40. Berarti ada perkaliannya ya. Tidak mungkin hanya satu angka saja. Nah, makanya disebut faktor. Nah, dimulai dari yang paling kecil. 40 dibagi 1 berapa? 40. Berarti kita tulis 40. Lalu 40 bagi 2. Tulis lagi nih 2 berapa? 20. 40 bagi 3 bisa nggak? Nggak bisa. Bagi 4 ya. Oke, berapa? 10. 5 bisa nggak? Iya, berapa? 8 ya. Bisa lagi nggak? Nah, tadi ya, karena angkanya sudah sama ya. Nah, di sini juga kan ada nih. Ada 5 lagi, 4, 2. Sudah terwakil ya, 5 ada, 4, 2 ada. Nah, itu sudah. Kita tidak usah tulis semuanya, karena kan sudah terwakili di sebelah kiri dan kanan. Jadi, faktor dari 40 adalah, ingat harus berurutan ya. 1, 2, lalu 4, 5, lalu, nah ini berarti kayak urutnya dari sini nih. Dari sebelah kiri ke kanan, tapi ke bawah ya. 1 udah, 2 udah, 4 udah, 5 udah. Lalu berapa? 8, 10, 20, dan terakhir 40 ya. Jadi faktor dari 40 adalah 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, dan 40. Seperti itu. Semoga difahami ya. Semangat!